Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang computer simulation. Ini adalah materi sesi ke-10 mata kuliah Decision Analysis. Eh, apa itu simulasi ya? Computer simulations. Jadi simulasi itu banyak sekali digunakan tidak hanya di dalam bisnis, tapi juga di organisasi pemerintahan seperti mungkin di Badan Pertanahan Nasional, di kemiliteran, di kepolisian, ya. Itu mereka menggunakan simulasi sebelum mengambil keputusan. Jadi mereka coba treatment satu, treatment dua, regulasi satu, regulasi dua, aturan satu, aturan dua, dan seterusnya, sampai mereka dapat hasil yang paling sesuai. Nah, di dalam sebuah fakultas ekonomi dan bisnis untuk program studi manajemen atau seperti Anda di program studi bisnis, itu banyak menggunakan simulasi eh, untuk misalnya melihat persaingan di dunia nyata itu seperti apa. Jadi kalau Anda sudah lihat persaingan seperti apa, kemudian Anda coba treatment A, Anda coba pakai regulasi A atau aturan A, jangan regulasi deh, aturan A, Anda pakai strategi A, strategi B, strategi G, mana yang paling baik hasilnya. Nah, itu yang namanya simulasi. Jadi kalau dilihat definisinya, simulasi itu adalah usaha menduplikasi fitur, tampilan, dan karakteristik dari real sistemnya, dan biasanya via computerized model. Bagaimana mensimulasikan bagian dari operation management system dengan membangun model matematika yang sedapat mungkin mewakili realita sistem realitanya. Nah, sebuah sistem ini merupakan model yang berbasis komputer, kemudian digunakan untuk run eksperimen on a real system. Jadi, dia menggunakan komputer, menentukan reaksi dari eh, rules operating yang berbeda-beda atau struktur yang dirubah, ya. Tadi nanti hasilnya seperti apa. Nah, simulation itu bisa digunakan bersama dengan teknik statistical tradisional dan manajemen science. Prosesnya, kalau kita melakukan simulasi, ini proses utamanya. Kita define problems, kita tentukan variabelnya, kemudian kita construct modelnya seperti apa, kita kasih value dari setiap variabel yang spesifiknya, kemudian baru kita lakukan simulasi. Setelah kita melakukan simulasi, maka kita akan menguji hasilnya. Nah, dari simulasi-simulasi yang ada itu, yang paling baik hasilnya yang mana? Itulah yang kita pilih, ya. Nah, apa keuntungannya kita melakukan simulasi? Yang pertama adalah kita tidak bisa menggunakan situasi real world kompleks dan large tadi, ya, yang kompleks, yang large kita masuk, lalu kita mau coba untuk solve dengan operation management model yang konvensional itu nggak mungkin. Jadi kita terpaksa harus buat simulasinya, lalu kita coba treatmentnya. Yang kedua, kenapa nggak mungkin? Yang kedua adalah karena kita nggak bakalan dapat izin oleh orang operation management di sebuah perusahaan, apalagi kalau perusahaannya besar. Kita coba treatment A, kita coba treatment B, itu langsung di dalam perusahaan itu impossible untuk diizinkan. Yang ketiga, kalau kita masuk ke dalam real world situation yang large dan kompleks tadi, itu juga nggak mungkin karena akan membutuhkan waktu yang sangat panjang, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sedangkan kalau kita pakai computer simulation, ini kita hanya membutuhkan waktu yang sedikit saja. Jadi kita bisa kompres waktunya. Lalu yang keempat, manajer itu eh, biasanya dia ingin melihat dulu berbagai opsi itu hasilnya seperti apa. Jadi mana opsi yang paling menarik itulah yang paling
yang akan diambil. Tentunya yang menarik adalah yang memberikan hasil yang paling maksimal. Jadi tidak hanya diputuskan satu model saja lalu diterapkan, tapi dengan simulasi kita bisa coba beberapa model. Nah, keuntungan yang kelima, kalau kita pakai simulasi, maka kita tidak akan mengganggu proses operasi realnya eh, di perusahaan, ya. Jadi ini tidak akan mengganggu proses real di perusahaan, tapi kita bisa mengambil keputusan mana aturan, mana treatment yang paling baik. Kalau ada keuntungannya, tentu ada kekurangannya. Yang pertama adalah kalau kita mau bikin model simulasi yang baik, ternyata juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, ya. Yang kedua, simulasi itu adalah pendekatan yang berulang, sehingga menghasilkan, bukan sehingga ya, artinya pendekatan yang berulang yang menghasilkan solusi yang berbeda-beda dari setiap pengulangannya. Tidak seperti linear programming yang hasilnya akan selalu sama dengan memasukkan fungsi tujuan dan fungsi kendala tertentu, ya. Kenapa pendekatannya berulang terus tidak memberikan hasil yang sama? Karena dia menggunakan apa random, kondisi random untuk melihat, untuk memprediksi kalau di treatment A dengan mengakomodir angka random tertentu, hasilnya akan seperti apa. Jadi hasilnya akan berbeda-beda tergantung angka random yang dia pakai. Yang ketiga, manajernya itu harus mengenerate seluruh kondisi dan constraint untuk sebuah solusi yang akan dia uji, yang akan dia periksa. Jadi model simulasi itu tidak bisa diproduksi untuk menjawab sesuatu masalah dalam bisnis tanpa input yang realistis dan memadai. Jadi inputnya harus realistis dan harus memadai. Dan yang keempat, simulasi model ini unik. Kita nggak bisa menerapkan simulasi model yang kita pakai pada permasalahan A untuk menjawab permasalahan B. Ya. Nah, ada suatu teknik yang disebut dengan Monte Carlo simulation, teknik simulasi yang disebut dengan Monte Carlo, itu dia menggunakan random elemen ketika eh, melakukan simulasi, ya. Jadi dasarnya adalah random sampling, ya. Nah, tekniknya gimana? Step-stepnya yang pertama kita setting up dulu probability distribution-nya, lalu kita bangun cumulative probability distribution, kita tetapkan interval random number-nya, kita hasilkan random number-nya, lalu kita coba simulasikan a series of trial-nya. Oke, saya berikan satu contoh. Ini adalah sebuah pabrik, katakanlah pabrik ban ya, Beris Auto Tire. Dia sebenarnya ingin mensimulasikan 10 hari permintaan untuk produk ini radial tires-nya, ya. Tapi dia amati dulu, ada nggak sih berapa probabilitasnya terjadi tidak ada permintaan di perusahaan. Nah, ternyata ada 10 hari dari pengamatan dia tuh tidak terjadi permintaan itu, tidak ada permintaan itu 10 hari. Ya, sebanyak ini dalam waktu 10 hari ini nggak ada permintaan. Terus permintaannya hanya satu ban itu ada terjadi 20 hari. Dua ban permintaannya 40 hari dan seterusnya. Nah, totalnya ini 200 hari. Lalu kita hitung probability kejadiannya. Jadi probabilitas terjadinya tidak ada permintaan 10 hari, di mana total ini adalah 200, maka 10 dibagi 200 adalah 0,05. Jadi 5% probabilitasnya tidak ada permintaan dalam 10 hari itu. Juga ini, 20 dibagi 200 sama dengan 10%. Artinya probabilitas terjadinya permintaan hanya satu ban itu 20 hari atau 10%. Dan seterusnya. Kalau sudah kita kumulatifkan, kita jumlahkan angka ini ya, ini dari sini.
Kemudian 0,05 tambahkan 0,10, 0,15 tambahkan 0,20, 0,3, dan seterusnya. Setelah kumulatifnya sudah kita buat, lalu kita tentukan interval random number-nya. Anda pakai dua angka di belakang komanya aja sini. Kita mulai dari 01 sampai 05, ya. Ini batasnya. Yang ini 15, berarti habis 05 kan 06 ya. 06 sampai 15. Ini batasnya. Lalu habis 015, habis 15 kan 16 ya. 16 sampai 35 dan seterusnya. Nah, sekarang kita punya interval of random number-nya. Nah, tadi si perusahaan ini nih si apa Beris Auto Tire ingin mensimulasikan 10 hari. Nah, setelah kita punya interval random number-nya, maka kita mulai simulasikan 10 hari. Nah, untuk mensimulasikan 10 hari ini, kita ambil angka randomnya. Nah, inilah yang membuat setiap kali kita lakukan berulang simulasinya akan menghasilkan angka simulated daily demand-nya yang berbeda. Karena tergantung angka random yang muncul. Tapi dia tidak akan terlalu jauh gitu ya. Nah, angka random ini bisa kita pakai tabel angka random atau pakai Excel. Kalau saya biasanya pakai Excel aja. Letakkan kursor Anda di salah satu sel kosong, ketik sama dengan, ketik lagi run, kurung buka, kurung tutup, lalu enter, tarik sebanyak yang Anda butuhkan. Ini ditarik sebanyak 10. Nanti akan keluar angka randomnya. Nah, kalau Anda melakukan sendiri angka di Excel Anda, kemungkinan besar akan beda dengan ini. Oke, kalau sudah angka random yang pertama, hari pertama itu 52. Nah, kita lihat di interval tadi nih. 52 dia posisinya di sini. 52 itu demand-nya 3. Jadi kita tulis simulated daily demand-nya 3. 37 berapa? 37 posisinya di sini. Nah, demand-nya juga 3. Ya. 82, 69, 4. Dari mana? Nah, 82 di sini. 69 juga di sini. Demand for tire-nya 4. Dan seterusnya ya sampai di hari ke-10. Kalau sudah kita jumlahkan totalnya 39 selama 10 hari, berarti rata-rata permintaan tires di setiap harinya adalah 3,9. Jadi kita bisa jaga-jaga, kita akan terus menjaga persediaan kita 4 tires aja per days gitu. Nah, demikian materi yang pertama. Nanti akan dilanjutkan di video yang kedua untuk Monte Carlo simulation, tapi 2 variabel. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video yang kedua.